Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Tapi Ustaz, kita masuk ke nasihat Ustaz. Nah, tadi kan kita sudah, Masya Allah, tadi mungkin itu hanya membahas masalah hikmah. Walaupun atainal hukman dan hikmah. Hikmah. Hikmah Ustaz, Masya Allah. Hikmah ya. Tapi kalau misalnya kita baca mungkin di surah Al-Luqman itu ayat ke-13-nya masih ada beberapa. Betul. Apa aja nasihatnya Ustaz? Nah, anishkur lillah. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmatku. Nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu kembali untuk dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang kufur, maka Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Berapa banyak dari kita kaum muslimin kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah sudah dikasih apa yang dia mau, sama Allah sudah dijaga, sama Allah dikasih kesehatan, gaji yang Masya Allah, pekerjaan yang Alhamdulillah halal, anak dan istri sama Allah dikasih semua. Tapi dia masih jarang lisannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama Allah diingatkan, "Waman kafara." Barang siapa yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh Allah itu maha kaya dan terpuji. Tak perlu sama syukur-syukur kalian ini. Jangan pikir Allah itu butuh sama syukur kita. Sebagaimana di Sahih Muslim, hadis yang sahih, hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam." Wahai anak cucu Adam. Kita semua ini anak cucu Adam. "Lau anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau manusia yang paling pertama sampai yang terakhir, manusianya dan jinnya juga, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, hatinya semua itu bertakwa dengan takwa manusia yang paling takwa, ma zada dzalika min mulki syai'a. Ketakwaan itu semua tidak menambah kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ente semua nih, kita nih semua nih bertakwa nih semua nih. Dengan takwanya manusia yang paling bertakwa, semua anak cucu Adam, mazada dzalika min mulki syai'a. Itu tidak bisa menambah, tidak menambah kekuasaanku, kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ente mau bertakwa, ente tidak mau bertakwa, silahkan. Ente mau bersyukur, ente tidak mau bersyukur, silahkan. Enggak guna buat Allah Subhanahu wa taala semua. Sebaliknya, "Lau anna awwalakum wa akhirukum wa insukum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian semua dari awal sampai akhir manusia dan jinnya, hatinya semua jahat, fajir, ahli maksiat semua, dan sama maksiat yang paling maksiat, jahat yang paling jahat semua, itu tidak mengurangi kekerajaanku sama sekali. Tidak mengurangi apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Luqman katakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah." Wahai manusia, kamu atau kalian semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak orang Yahudi. Katanya orang Yahudi, "Innallaha faqir wa nahnu aghnia." Kata orang, Allah itu fakir, kita yang kaya, katanya orang Yahudi. Naudzubillah. Sombong mereka. Jangan kita ini sombong. Jangan kita ini tidak bersyukur kepada Allah. Lupa. Oh, ini hasil kerja anak, ini dari tangan anak sendiri, kayak Qarun. Allah nggak dianggap sama dia, padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama yang untuk istilahnya muqaddimah masuk ke ceritanya Luqman ya. Nah, yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Luqman ini, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Subhanallah. Wa idz qala Luqmanu libnihi, saat Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda. Subhanallah. Ini ya bunayya, jangan sama kita dianggap wahai ananda terus berhenti sampai di situ, bukan. Di sini dijelaskan bahwasanya anaknya Luqman itu namanya Taran. Taran. Ya,
Sama ahli tafsir dijelaskan, nama anaknya Luqman itu Taron. Dahulu anaknya Luqman ini dan istrinya Luqman ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu yansah, kata para ulama, kata para ahli tafsir, sama Luqman terus dinasehati sampai akhirnya anaknya berhenti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, dari ayat wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah ini, ada satu faedah yang bisa kita ambil. Tarbiyah anak itu butuh waktu yang panjang, butuh cara yang baik, bukan pakai tangan, tampar, bukan pakai maki-maki. Kamu udah ngerti sih, sudah diajarin dari dulu, dipukul anaknya, nggak dikasih duit, bukan itu didik anak. Didik anak baik-baik. Kita ini bukan mau bikin meja, diketok sama palu, terus jadi digergaji, bukan. Kita bukan mau bikin pesawat. Antum lihat orang mau bikin pesawat ini butuh waktu berapa lama? Lama, Ustaz. Tapi ya banyak kasarnya. Iya. Ini kita mau mencetak manusia ya, akhi. Mau mencetak benda hidup. Siapa di sini yang mungkin senang sama tumbuhan-tumbuhan? Teman-teman. Mungkin ada teman-teman. Siapa yang suka sama tumbuhan? Gimana rawatnya? Wah, lemah-lembut tuh pelan-pelan. Dikasih pupuk, disiram. Benda hidup ini. Apalagi anak kita. Punya hati, kita salah ngomong bisa ngerusak hatinya dia. Berapa banyak anak-anak yang membangkang sama orang tuanya karena orang tuanya terlalu keras. Ditekan anaknya, psikologi anaknya dirusak. Terlalu keras didik. Oke, bapaknya sudah hijrah, oke, sudah ngaji, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Antum sudah dapat hidayah dari Allah SWT. Anak antum belum tentu sudah. Istri antum pun belum tentu sudah dapat hidayah. Jangan digasa, istilahnya patah semua akhirnya. Akhirnya si anak ini berhenti atau benci sama yang hak. Karena apa? Salah bapaknya. Kita lihat Luqman, ya bunayya, wahai ananda, delo sananya. Itu panggilan halus, Ustaz ya? Paling halus, nggak ada lagi lebih halus dari itu. Ya, benar. Sama kalau kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim, nasihati bapaknya, ya abati, wahai ayahanda. Subhanallah, Quran ini lengkap. Nasihati bapak, nasihati anak ada semua. La tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah besar. Dan di sini kita tahu, dapat faedah lagi, Luqman itu ngerti skala prioritas. Orang mau mengerjakan sesuatu itu butuh skala prioritas. Iya kan? Iya. Kayak Bang Amzar di sini, Masya Allah. mau bangun kafe, dia tahu mana dulu yang harus anak kerjain. Setelah itu, anak harus datengin ini dan itu. Sama. Didik anak juga seperti itu. Kita punya 3 anak nih. Bukan berarti 3-3-nya sama kita dijadiin satu semua. Bukan. Kita tahu, fulan masalah ibadahnya kurang. Fulan masalah tauhidnya lemah. Yang ini kurang ajar. Birrul walidainnya kurang. Didiknya nggak sama. Yang fulan kita prioritaskan masalah tauhid. Karena Luqman tahu ternyata anaknya ini masih berbuat syirik kepada Allah. Yang mana kita tahu syirik ini adalah musibah yang sangat besar. Gak ada musibah lebih parah daripada seseorang berbuat syirik kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya seseorang yang berbuat syirik kepada Allah SWT, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga. Mana ada musibah lebih parah dari seseorang yang tidak pernah bisa masuk surga? Syirik, Ustaz. Ada musibah lebih besar dari itu? Ada, syirik. Ya. Wa ma'wahun nar, kata Allah SWT. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Anda mau tanya, apakah ada musibah lebih besar daripada seseorang masuk neraka? Ada. Yakin ya? 100%. Tidak ada. Di dunia kita boleh hidup susah. Tapi kalau di akhirat kita masuk surga, lain cerita. Sebagaimana hadis yang sahih. Pernah kata Rasulullah SAW, ada seseorang. Wahwa an'amun nas, an'amul khalq fid dunia. Manusia yang paling hidupnya enak di dunia. Anda bisa bayangkan paling enak hidupnya di dunia. Tidak pernah keluar keringat,
tidak pernah panas, kakinya tidak pernah kotor, loncat dari mobil langsung ke karpet, sepatunya nggak pernah kotor, nggak perlu dilap, sepatunya nggak pernah kotor. Dari AC masuk ke AC, buah-buahan tinggal metik, istri ada banyak, sisa pilih dia yang mau mana. Antum bayangkan manusia yang paling enak hidupnya di dunia. Bayangkan. Ini dari hadis Rasulullah SAW bersabda. Yang mana orang tersebut oleh Allah ditakdirkan masuk neraka. Kata di hadis itu dijelaskan, ighmisuhu finnari khamsah. Celupin sekali orang itu di neraka, coba. Celupin sebentar, tak. Antum tahu teh celup itu? Iya. Dicelup sekali di air, diangkat terus. Belum jadi tehnya, baru nih. Harus beberapa kali. Teh itu kalau antum bikin kan beberapa kali. Ini sekali aja, sebentar aja, tarik lagi. Terus tanya ke dia, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Hal marra bika na'imun wah qattun? Apakah engkau pernah merasakan sedikit kenikmatan? Katanya dia, ana tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Kena neraka satu celup, ana tidak pernah merasa kenikmatan sama sekali. Sebaliknya, ada seseorang yang hidupnya paling tidak enak di dunia. Kalau kita bayangkan, mungkin orangnya buta, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Ngelihat nggak bisa, mau jalan nggak bisa, dengar pun tidak bisa. Bayangkan orang yang hidupnya paling tidak enak di dunia. Kita bisa bayangin. Di hadis itu dijelaskan, ikhmisuhu fil jannati khamsah. Masukin, celupin ke surga, sebentar aja, tarik lagi. Fasa'alahu, terus ditanya, hal ra'aita, apakah engkau pernah lihat kesulitan sedikit aja? Ini hidupnya paling gak enak ini. Apakah engkau pernah menerima kesulitan selama hidupmu? Dia bilang, ana tidak pernah merasakan kesulitan sedikit pun. Baru dicelup ke surga sedikit. Ya itu yang dikatakan Luqman kepada anaknya. Jangan kita ini buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini di Indonesia sudah jadi bahan mainan. Mau nyalon jadi caleg, mampir ke Mbah Fulan, mampir ke Kiai Fulan, kiainya kiai dalam kurung. Orang pinter katanya, disuruh bayar. Nanti mau jadi apa, caleg atau mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur. Kalau memang itu mereka bisa, ya mereka yang jadi gubernur. Masuk akal. Kemarin Anda lihat di Instagram orang-orang yang jual jual jimat kaya. Masya Allah. Dijual jimat kaya katanya. Lagi butuh duit katanya. Lo katanya kaya, kok butuh duit. Tidak Ya ini semua kesyirikan di negara kita ini sudah jadi makanan biasa. Dan belum bisa membedakan ini syirik, ini bukan syirik. Datang ke kuburan, minta-minta di sana, Kiai Fulan, Syekh Fulan, Imam Fulan, minta. Mayyit ya akhi, mayyit semua yang tadi diminta. Allah dianggap apa sama kita? Ini yang sama Luqman ditanamkan di hati anaknya. Syirik, tauhid yang pertama dulu. Esakan Allah dalam beribadah. La tusyrik billah, inna syirka apa? La zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Allah ini salah satu namanya Al-Azim. Namanya Allah. Allah ini bilang syirik itu kezaliman yang azim. Allah yang bilang ini. Di dalam Al-Quran, Allah yang ngasih tahu Muhammad, nasihatnya Luqman kepada anaknya, syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada satu ayat mengatakan mereka yang beriman yang keimanannya belum pernah dicampur sama kezaliman. Nah, pas turun ayat ini, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa dari kita yang tidak pernah berbuat zalim? Pasti semua pernah berbuat zalim, kata sahabat. Bukan itu, kata Rasulullah. Zalim di sini adalah kesyirikan. Jangan main-main sama syirik. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi
La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosanya syirik. Kalau dia mati di atas kesyirikannya, selesai semua, Allah tidak diampuni. Khalid mukhalladun finnar. Selamanya kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini skala prioritas. Jangan kita ini ngomong akhlak, puasanya belum benar, wudunya belum benar, tiang malam buat syirik sama Allah. Mau ngapain? Sholatnya berjam-jam. Kalau sholat, tiap hari datang ke dukun, percaya sama peramal. Mau ngapain sholat? Skala prioritas. Ini salah satu faedah dari Luqman. Dia tahu bahwasanya dakwah itu ada skala prioritas. Bukan main dakwah aja, ada skala prioritas. Jika kita masuk sebagai bapak atau sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai syekh di kampungnya misalkan, dia lihat orang di kampungnya masih banyak berbuat syirik, tunggu dulu, benahi kesyirikannya dulu. Bukan menilai maksudnya? Bukan. Benahi kesyirikannya dulu. Perbaiki, ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dzam?" Dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW apa? Asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana syiriknya? Dijelasin sama Rasulullah SAW. Antaj'alu min dunillahi niddan wa huwa khalaqak. Au antad'u min dunillahi niddan wa huwa khalaqak. Kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah yang menciptakan kalian. Zulm itu artinya meletakkan sesuatu di luar dari tempatnya. Kata Rasulullah SAW, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu semisal dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana ini tidak pantas. Yang menciptakan Allah ini, yang menciptakan kalian ini Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kalian berdoa meminta-minta kepada yang lain gitu? Zulim, ini kezaliman yang sangat nyata. Tidak ada kezaliman lebih zalim dari ini. Ibu kita saja yang melahirin kita disuruh apa? Balas. Nggak bisa kita balas budinya. Ini cuma numpang ngelahirin. Kalau Allah yang menciptakan, terus kita mau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang berani mau uququl walidain, durhaka sama orang tua? Takut. Tapi kalau durhaka sama Allah dibuat mainan. Skala prioritas. Kembali lagi, Luqman mengajarkan kita di sini skala prioritas. Masya Allah. Ini masalah syirik ini panjang sebenarnya kalau misalnya. Selesai. Masya Allah. Kalau mau dipretelin satu-satu, ya insya Allah selama seminggu lah. Setiap hari kita di sini. Baik. Sahabat Sabda, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.